Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GMA beriman, kajian Asma Nur Muhammad 1 bagian A, tahap penyatuan dan penyelarasan. 5 asmak Nur Muhammad kajian asmak ini akan berlanjut sampai 99 kajian atau 201 kajian. Silahkan lihat di beranda FB saya ini, dan silahkan ikuti FB saya ini. Dan untuk pertemanan sudah. Tidak bisa karena melebihi kapasitas 5.000 pertemanan. Penyatuan penyelarasan ini boleh dilakukan kapan saja, boleh siang atau malam, dan boleh diulang-ulang atau cukup satu kali saja, bahkan boleh tanpa penyatuan sekalipun, alias boleh langsung diwiridkan langsung. 5 asmak Nur Muhammad SAW, warisan Nabi Khidir alaihissalam, dan Kiai Haji Zainal Ilmi, dalam Pagar Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau yang membikinkan tongkat komando Presiden RI pertama, yaitu Bapak Soekarno, yang beliau sering bawa kemana-mana dan ditilarkan ilmunya ke para ulama di Jawa dan dimanapun, menurut cerita dari mulut ke mulut. Kebenarannya, wallahu a'lam bissawab. Tahap penyatuan. 5 asmak Nur Muhammad SAW. Tahap penyatuan ini tidak wajib membaca tawasul, atau cukup langsung diamalkan saja. Atau jika tetap mau bertawasul, buka kajian asmak ke-20 atau 58. Di sana ada urutan sanad asmak Nabi untuk diberikan tawasul atau hadiah Al-Fatihah khusus. Ketika Nur Muhammad, induk Nur Muhammad, berada di alam nur dan berada di lintasan sulbi para nabi, dikenalkan dengan makhluk lain. Dinamai dia dengan sebutan versi guru kami, asful. Kalimat asful juga zikirnya Nur Muhammad yang ada di sulbi atau tulang ekor kita. Asful adalah kode rahasia 3 asmak Nabi berikutnya, sehingga mengandung rahasia yang tidak untuk diartikan atau makna. Seperti Yasin juga tidak bisa diartikan, tidak diketemukan dalam kosakata bahasa Arab. Asful adalah zikirnya Nur Muhammad yang ada di dalam sulbi setiap manusia. Ketika Nur Muhammad dimasukkan ke sulbi ayah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abdullah, bernama dia Mahmud. Ketika Nur berada di alam tanah atau dalam tanah, dikenal Mahmud. Maaf, ini versi guru saya. Tiap guru pasti beda keterangan sesuai pengetahuan yang dia tahu. Ketika Nur Muhammad dimasukkan ke dalam rahim ibunda baginda Nabi, Sayyidatina Aminah binti Wahab, bernama Ahmad. Di langit dikenal beliau dengan nama Ahmad. Ketika Nur Muhammad zahir ke dunia, bernama dia Nabi Muhammad SAW. Di bumi dikenal dengan nama Muhammad. Ketika umat manusia diciptakan ke dunia, disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebutnya orang Jawa dengan nama Gusti Agung. Lalu disempurnakan para ulama dan kiai dengan sebutan Allah. Lalu dizikirkan berbunyi menjadi Asful Mahmud Ahmad Muhammad ya Allah. Ini asma ori atau asli. Ada penambahan asmak yang asli yang kami dapat dari guru kami. Karena inilah semula jadi perjalanan Nur Muhammad, sehingga boleh ditambah kalimat Nur. Maka boleh dibaca menjadi Ya Nur Asfur, Ya Nur Mahmud, Ya Nur Ahmad, Ya Nur Muhammad Ya Allah. Atau lebih ringkas lagi, Ya Nur Asful Mahmud Ahmad Muhammad Ya Allah. Silahkan dipilih salah satu yang mau diwirid. Boleh versi ori tanpa ditambah Nur, atau bebas. Coba Anda baca asmak ini sambil taruh sentuhkan ujung jari tengah kita di pusar kita. Di pusar kita tempat bersarangnya Nur Ahmad. Maka getaran hidupnya Nur yang bernama Ahmad Nurullah di tubuh kita sangat terasa sekali. Jika Nur ini hidup seketika, Nur Muhammad itu bangun dan muka kita berbinar-binar, terpancarlah 5 asma ini. Jika ingin bangunkan Nur asmak orang lain, atau diri sendiri, tinggal sentuhkan jari tengah kita di pusar. Murid kita ucapkan, Ya Ahmad Nurullah, bangkitlah. Baca beberapa kali sampai murid kita merasakan bangkitnya sir asmak ini. Bisa dirasakan seketika oleh teman atau murid kita. Dan kalau menyentuhkan ujung jari tengah di sulbi atau tulang ekor kita sendiri, atau murid kita ucapkan, Ya Asful Nurullah, bangkitlah, keselamatan. Baca beberapa kali, pasti Nur Asful yang ada di sulbi kita menggeliat bangkit dan hidup, maka perubahan hidup akan terlihat nyata. Bahkan jika sudah bangkit Nur Asful ini, tubuh kita akan tidak dimakan jenis besi sejenisnya, seakan tidak mau melukai kulit kita. Boleh dicoba dan dibuktikan, tapi gunakan jarum dulu. Caranya test. Tarik nafas dalam, arahkan seakan-akan menuju sulbi kita, tahan napas. Genggam kuat telapak tangan kita. Coba tusuk-tusuk pakai jarum pergelangan tangan kita. Jika tidak tembus tanda Nur Asful, sudah bangkit. Insya Allah akan jadi keselamatan dari segala jenis senjata tajam dan senjata api. Menurut pandangan Ahlul Kasyaf,
Asful tertulis di kening Nabi Adam, dan juga rahasia dalam kitab Zabur. Mahmud tertulis di kening Nabi Ilyas alaihissalam dan menjadi rahasia kitab Taurat. Ahmad tertulis di kening Nabi Khidir alaihissalam, Abul Abbas Balya ibnu Mulkan, dan rahasia kitab Injil. Jika ketemu beliau pandang muka beliau, maka tulisan Arab Ahmad memancar pada dahi Nabi Khidir alaihissalam dengan warna kuning kehijauan, seperti warna pucuk pisang. Pertanda itu asli beliau, bukan jin atau setan yang datang. Muhammad ada di dalam tubuh baginda Nabi menjadi induknya Nur Muhammad, sekalian alam dan menjadi mukjizat Al-Furqan Al-Quran. Di dasar air Zam-Zam ada tertulis Khatam Nubuwah. Lihat Google untuk melihat bacaan Khatam Nubuwah dan yang ada di belikat Nabi kita Muhammad. Jika ingin menghidupkan sir air Zam-Zam, mempunyai fungsi pengobatan yang sangat ampuh. Bacakan air Zam-Zam dengan Khatam Nubuwah 201 kali, niscaya air itu akan hidup seakan bergelombang. Minumkan 2 kali sehari selama 7 hari, dan usap di tempat yang sakit. Atau air biasa dibacakan Khatam Nubuwah ini 7 atau 3 atau 14 atau 21 kali, maka bangkit dalam air itu sir air Zam-Zam, sangat baik diminum, mengandung barokah dan maunah. Di dasar air telaga Al-Kautsar ada tertulis surah Al-Kautsar. Barang siapa membacakan surah Al-Kautsar setiap kali mau minum, niscaya dia tidak akan dahaga kehausan selamanya. Bagus dibaca saat sahur puasa, agar tidak kehausan saat puasa. Baca 1 kali pada air. Tiup lalu minum terakhir saat sahur. Atau minum biasa kita lakukan sehari-hari. Di dasar air Maul Hayat atau air keabadian ada tertulis surah Al-Fatihah. Air Maul Hayat ini yang diminum Nabi Khidir alaihissalam, sehingga beliau diberi keabadian hidup sampai hari kiamat. Kalian ingin panjang umur sampai ratusan tahun bahkan lebih? Amalkan baca surah Al-Fatihah 1 kali saja. Pada siraman mandi yang terakhir, di setiap mandi kita. Bacakan pada segayung air. Al-Fatihah sekali, boleh dalam hati bacanya. Jika kamar mandi dan WC jadi satu, tiupkan mandikan, niat mandikan air Maul Hayat, lakukan setiap kita terakhir mandi. Dan juga baca Al-Fatihah pada air yang mau kita minum. Lalu diminum, saat minum niatkan meminum air Maul Hayat. Setiap minum air putih saja, yang niscaya kita akan mendapatkan berkah kesehatan. Kita akan jarang sekali sakit-sakitan, awet muda, dan panjang umur, seperti Nabi Khidir alaihissalam. Karena sudah kita bacakan air semula, jadi kejadian Maul Hayat, yaitu surah Al-Fatihah, minimal 1 kali sehari. Sekarang banyak para alim ulama kita yang tidak tahu rahasia ini, sehingga banyak guru kita yang meninggal usia masih muda. Kisaran 50-an para praktisi penyembuhan, juga banyak yang mati muda dikarenakan tertular penyakit pasien yang ditanganinya. Silahkan amalkan ini, insya Allah akan diberikan umur panjang, sehingga ilmu kita bisa abadikan kepada masyarakat, agama dan bangsa ini. Dan bisa melihat anak cucu kita, dan mewariskan ilmu asma Nabi ini ke mereka kelak. Amalkan, jangan sampai terlambat karena hidup 1 kali saja. Jika terlambat, tidak akan terulang lagi sampai kiamat, kesempatan kita beribadah habis. Kembali ke pembahasan asma Nabi. 5 asma ini begitu luar biasa, karena masuk dalam nama Nabi yang agung. Ketika kita bacakan pada air, berubah air itu menjadi obat, dibaca tanpa hitungan. Maka tubuh si pengamal tidak akan digigit nyamuk, dan perut seakan tidak terasa lapar jika dibaca siang malam tanpa hitungan. Banyak keajaiban yang dirasakan yang di luar logika kita. Dan terasa diselimuti angin sejuk, pengamal asmak ini memancarkan cahaya nur yang luar biasa, dilihat oleh bangsa halus dan ahli kasyaf, sehingga nanti banyak ghaib yang datang, seakan menjenguk kita. Ada yang dari malaikat dan roh para wali, dan ada dari jin muslim yang syaleh melihat orang-orang berjubah. Semua senang melihat pancaran nur asmak yang kita baca. Nantinya kita akan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad dalam mimpi insya Allah. Jika diwirid setiap hari di atas 5 sampai 7.000 kali, maka semua urusan dan rezekinya dimudahkan dan dijamin. Betapapun sulitnya kita menghadapi ujian hidup, pasti akan Allah berikan jalan keluar. Insya Allah akan merasakan berbagai keajaiban, kemudahan yang Allah berikan kepada pengamal asma yang agung ini. Asal jangan malas membaca dan mewiridkannya. Anda saja bekerja, ada upah rela bekerja seharian full, maka Anda beramal Allah kasih balasan. Tapi jika kita malas, maka hasilnya juga tidak maksimal. Demikian juga kita mencari nafkah, jika kita malas bekerja dan berusaha yang gak akan dapat duit. Dengan tidak malas wirid asma Nabi,
maka kita akan mendapatkan upah dan keberkahan nyata, insya Allah. Dengan mengamalkan asma ini, akan terbukanya sir asror alam malakut dan alam ketuhanan, membawa ke pintu ma'rifat billah dan mahabbah ila Rasulillah. Dengan wasilah wirid asma ini sebanyaknya tanpa hitungan. Istiqomah, insya Allah jika Allah meridhoinya. Pengamal asma akan selalu dikelilingi aura ungu, kuning, hijau, dan putih biru, hitam. Jika kita peka akan melihat cahaya asma ini dimuliakan orang sekitar kita. Dan takjubnya ahli kasyaf melihat aura wajah kita, ciri khas aura asma ini warna ungu. Aura itu adalah perjalanan lintasan Nur Muhammad di sulbi para nabi. Misalnya ketika Nur Muhammad berada di Nabi Adam, Nur Muhammad berwarna kuning keemasan. Di situ, ketajaman batin bangkit, bisa merasakan hal gaib. Atau isyarat gaib, bisa bertemu diri sejati kita. Silahkan amalkan saja, boleh amalkan dengan ditambah nama kita. Baca sebanyaknya juga berfungsi menguatkan wadah batin kita, dan bisa bertemu wujud diri rohani kita. Contoh, Asful Mahmud Ahmad Muhammad Ya Allah, bin, diisi nama kita dan nama orang tua kita dan nama kakek. Kalau tahu sampai ke atas lagi, sampai 7 garis nasab kita. Jika tidak tahu cukup sebut nama ayah saja. Pertama, penyatuan asmak ini. Cara penyatuan lewat air sebagai berikut. Bagi yang ingin tanpa penyatuan juga boleh, langsung diwiridkan asmaknya, saya lanjut lagi. Kita mulai tahap penyatuan asmak Nabi sebagai berikut. Silahkan sahabat semua bacakan 5 asma Nabi dan salamnya ini. Salamun qawlam mir Rabbir Rahim ya Nur Asful Mahmud Ahmad Muhammad Ya Allah. Baca itu pada air putih, siapkan air 1 gelas. Di gelas sebanyak 201 kali tiupkan ke airnya, dan surah Al-Kautsar 100 kali tiupkan ke airnya, dan surah Al-Fatihah 100 kali tiupkan atau saat membaca jari tengah. Kita masukkan dalam air, boleh jari tengah kiri atau kanan. Jari yang lain genggam tangan kanan. Boleh pegang alat penghitung. Boleh juga tanpa dimasukkan jari kita, taruh airnya di depan kita, selesai hitungannya baru tiupkan ke airnya. Jika sudah selesai dibacakan, seperti di atas. Lalu minum air di gelas tadi, separuh sisanya buat cuci atau basahi muka, dan kedua tangan sampai siku, serta belakang leher atau ujung tulang belakang, tengkuk, serta basahi ubun-ubun dan ujung sulbi, tulang ekor di atas anus, dubur. Kita dan basahi lobang pusar kita, juga basahi semua lobang mata, telinga, hidung, mulut, lobang dubur dan lobang kemaluan kita. Kemudian langsung saja diam sejenak sambil baca asmak Nabi ini. Salamun qawlam mir Rabbir Rahim. Ya Nur Asful Mahmud Ahmad Muhammad Ya Allah, lantunkan dengarkan telinga kita suara lantunan asmak ini. Jika dalam hati dengarkan pada pikiran kita dan rasakan reaksi asmak pada tubuh kita. Jika ada yang tidak bagus reaksinya seperti di ruqyah, mual, muntah, atau pusing, tubuh goyang-goyang dan lain-lain, jangan takut. Itu aman saja, lanjutkan saja. Dan kadang terbukanya mata ketiga akan melihat beberapa keajaiban, kilatan cahaya, atau bayangan-bayangan. Melihat orang bersorban, atau tiba-tiba melihat Mekah, Baitullah dan lain-lain. Baca sampai beberapa kali kita suka, atau sampai 1000 kali, atau sampai 7000 kali. Sambil kita merasakan getaran bangkitnya asma Nur Muhammad di tubuh kita. Dan setelah itu zikirkan sebanyaknya asma 5 ini, yang merupakan nama kekasihnya Rabb, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Yang dikasihi oleh Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan asmak yang agung ini, menjadi penyebab terbukanya pintu langit. Sehingga cepat sekali kita bisa merasakan sensasi dan faedah ini asmak, dan cepatnya diijabah doa-doa kita. Ingat baca perlahan saja, sambil dihayati, diresapi, baik dibaca di hati atau di mulut. Ingat setiap kalimat yang kita baca, seakan kita dengarkan di telinga per kalimat yang kita baca. Jika dibaca di hati, seakan pikiran kita mendengarkan apa yang kita baca. Jika dibaca di hati, seakan pikiran kita mendengarkan apa yang kita baca, insya Allah akan mengantarkan kita cinta Rasulullah, menambah keimanan dan keselamatan, lahir batin, dunia akhirat. Ini 5 asmak Nabi yang agung, pilih yang kita nyaman membacanya. Versi asmak ori, Asful Mahmud Ahmad Muhammad Ya Allah, boleh ditambah Ya Nur. Ya Nur Asful Ya Nur Mahmud Ya Nur Ahmad Ya Nur Muhammad Ya Allah. Atau simple dan saja Ya Nur Asful Mahmud Ahmad Muhammad Allah. Boleh dan sangat bagus dan afdol, ditambah salam Rabb ke nama kekasihnya Muhammad SAW. Salamun qawlam mir Rabbir Rahim.
Ya Nur Asful Mahmud Ahmad Muhammad ya Allah. Pada tingkatan tertentu, asmak ini akan menggema terbaca sendiri. Di dalam hati kita, tanpa kita suruh dan perintah, terbaca sendiri. Bahkan bisa menggema di urat nadi kita dan darah kita. Dapat kita rasakan desiran asmak. Bahkan bulu roma juga ikut berdiri. Kulit mengkerut getaran asmak yang luar biasa. Asmak ini akan mengema di dada kita. Inilah wilayah tempat Nur Muhammad di dada kita. Rasakan, dan jangan lupa ceritakan di chat atau japri WA saya di nomor WA 088980888896. Apa saja yang dirasakan Anda? Jangan takut, semua tidak berbahaya. Ribuan orang sudah mengerjakan asmak ini. Jika Anda bisa merasakan sensasi asmak ini, pertanda cocoknya asmak ini dengan rohaniah kita, silahkan diulang-ulang penyatuan media air ini, sampai bisa merasakannya, atau cukup sekali saja, dan rasakan dan lihat wajah Anda akan bersih lagi, bercahaya, penuh aura iman dan Islam, sejuk dipandang mata. Setelah lakukan media air dan rasakan dingin, hati jiwa perasaan jadi tenang, penuh damai. Boleh dibaca dalam hati atau dibaca dalam lisan. Saat baca di hati atau lisan, dengarkan alunan suara zikir itu seakan terdengar di telinga kita, atau terdengar di jiwa atau pikiran kita. Dilatih mendengarkan suara hati kita. Berzikir asmak ini, silakan dicoba. Tak kenal maka tidak sayang. Gak usah kobil tuh, silakan dicoba dulu. Jika cocok silakan lanjut atau stop. Catatan, silakan ajarkan asmak ini dan dibagikan serta sebarkan kepada siapa saja yang sejalan dengan kita. Bisa diamalkan semua kalangan, baik laki-laki atau wanita, pendosa atau orang syalih, orang alim atau bodoh. Bahkan non-muslim juga bisa mengamalkan asmak Nabi ini, dan tetap akan merasakan berkahnya, yang pada akhirnya semua akan dibawa ke pintu hidayahnya. Berkah nama yang agung ini. Sebarkan asmak ini kepada siapa saja, agar semakin banyak yang bisa memanfaatkan asmak ini. Dan jadilah negeri kita menjadi negeri yang cinta Allah dan Rasul-Nya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Untuk memperkuat wadah batin kita, baca asma Nabi beserta nama kita. Usahakan sehari dibaca sebanyaknya, semampunya, atau di atas 1000 kali. Begini contohnya. Asful Mahmud Ahmad Muhammad. Ya Allah, bin, nama kamu dan nama ayahmu dan nama kakekmu. Ini untuk menguatkan wadah batin agar selaras dengan tubuh kita. Lakukan beberapa hari sampai dirasa cukup, minimal 3 hari. Atau boleh dibaca seterusnya. Dan bonus asmak 5 atau 6 tambahan. Asful Yasin Mahmud Ahmad Muhammad ya Allah. Baca ini sambil bayangkan tulisan Arab Yasin tertulis di dada kita. Untuk jelas tulisan Yasin, lihat dalam surah Yasin dalam Al-Quran. Baca sebanyaknya tanpa hitungan asmak tadi. Maka kita akan bisa menjelajah dimensi lain atau alam gaib. Dan kita akan bisa memadu cinta kepada baginda Nabi. Asmak 5 ini jika didawamkan, kita akan disayang orang sekitar kita. Mampu mengalahkan jin terkuat sekalipun. Mampu membuat diam orang yang marah, dan membuat rejeki kita akan makin terjamin. Rejeki kita dalam jaminan Allah. Setelah tahap penyatuan ini, boleh dipilih kajian mana saja yang cocok dan kita butuhkan, tidak harus mengikuti alur perkajian asmak. Semoga bermanfaat kajian asmak ini, menjadikan kita manusia yang cinta Allah dan Rasul-Nya, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan jadi manusia yang bertakwa sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Amin. Ingat membaca asmak ini. Boleh sambil aktivitas, sambil kerja, sambil jalan, agar tidak dilihat orang lain, baca dalam hati. Biar kewajiban kita di rumah tetap terpenuhi. Tidak harus dalam keadaan wuduk. Ingat, anak di bawah umur dilarang membaca dan amalkan ini. Boleh, tapi harus dalam pengawasan orang tua. Mencari ilmu mudah saja zaman sekarang serba canggih. Beda tahun 90-an ke atas, saya mencari guru butuh pengorbanan yang luar biasa. Uang, waktu, dan lain-lain. Saya korbankan demi mendapatkan sebuah ilmu yang barokah. Dan agar bisa buat hati guru kita senang. Rasa senang, hati guru inilah yang membuat berkah luar biasa sampai saat ini saya rasakan. Sampai saat ini. Bahkan bisa diturunkan ke anak cucu. Masih bisa merasakan berkahnya. Karena ilmu ini menyambung sanatnya. Karena kita tidak mendurhakai guru-guru kita, maka berkah ilmu juga tidak dicabut sampai anak cucu kita, jadi amal jariah kita nantinya. Dan hadiahkanlah beberapa kali bacaan asmak ke sanad ilmu asmak ini.
Kadang kita pasti menghadapi gurunya yang suka menguji muridnya. Saya tidak menyerah demi mendapatkan keberkahan ilmu yang didapat dari guru. Saya sering setiap ke rumah guru pasti bawakan oleh-oleh makanan kesukaan beliau. Kalau uang dulu saya masih belum bisa, maklum masih belum punya usaha, dan beliau juga tidak mau dikasih uang. Beliau tahu keadaan muridnya yang baru merintis. Kalau beliau suka rokok, belikan rokok. Kadang bantu beliau bersihkan rumput-rumput liar di sekitar rumah beliau demi madad ilmu yang kita dapatkan barokah, bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Terhubung dan tersambung dengan sanad ilmu yang kita amalkan, orang alim atau ulama adalah aset umat. Jangan sampai dihilangkan atau dihinakan. Ingat, ilmu dengan ada sanad jauh sangat beda dari ilmu yang diambil tanpa sanad atau ambil ilmu. Begitu saja setelah dapat ilmu itu, guru yang mengajarkan kita lupakan. Ilmunya juga seakan tidak berfungsi, karena tidak ada berkah ilmu itu. Sebab kita lupa dengan guru kita yang memberikan ilmu itu. Saudaraku, jika ke Banjarmasin, di Kalimantan, atau Jawa Timur, jangan lupa ziarah ke makam para sanad, ilmu asmak ini. Untuk alamatnya makam atau kubur beliau, bisa dicari di Google. 1. Tuan Guru Kiai Haji Zainal Ilmi, Kelampayan Martapura, Kalsel. 2. Kiai Haji Anang Ramli, Hak, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut, Kalsel. 3. Mantan Presiden Gus Dur di Jombang, Jatim. 4. Mantan Presiden RI pertama Bapak Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Dan jangan lupa silaturahmi di rumah Kang Astolani di Boyolali, Jateng yang membagikan artikel keilmuan Asma 5 ini. Bacalah asmak Nabi ini ketika di dekat makam beliau sebanyaknya, agar pancaran sanad ilmu ini semakin memancar ke kita. Berkah sanad asmak juga memancar, dan kita juga makin istiqomah. Dan untuk saya sendiri masih belum bisa menerima tamu, sampai ada perintah sir untuk terima tamu. Baru bisa, cukup di setiap kalian lantunkan, atau baca asmak ini, mendoakan saya, panjang umur, banyak rejeki, sehat, dan doa terbaik lainnya. Sebagai penyambung untayan sanad ilmu ini dari saya sampai ke guru-guru saya, dan akhirnya sampai ke kalian semua. Cukup satu ilmu yang kita andalkan dan istiqomahkan, tapi menjadi daripada banyak ilmu. Tapi tanpa yakin, bagai burung tanpa sayap. Saya hanya dapat satu ilmu asma ini, berkahnya sungguh luar biasa, tentunya juga ilmu lain sebagai pelengkap. Cukup 1-2 ilmu, tapi kita istiqomahkan. Daripada ribuan ilmu, tapi cuma jadi catatan yang disimpan di lemari. Ilmu asmak ini bukan hanya untuk dunia, karomah, maunah, dan keajaiban lainnya, tapi juga membawa kita kesuksesan, keselamatan di akhirat kelak. Karena pengamal asmak ini pasti hatinya dipaksa untuk jadi orang baik, cinta Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Semua hijab penutup doa, kita akan terbuka berkah asmak Nabi yang agung ini. Sehingga kita baca beberapa kali saja sudah bisa merasakan faedahnya. Silahkan dibagikan artikel ini jika bermanfaat di grup atau beranda FB masing-masing, agar banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Tentunya kita mudah mencari artikel ini. Jika suatu saat diperlukan, yang penting, sanad ilmu ini jangan diputus. Ajarkan atau wariskan ilmu asmak ini kepada siapa saja, anak istri, teman, ayah ibu, keluarga kita, agar semua bisa merasakan berkah asmak ini. Kalau harta kita wariskan, pasti habis. Tapi kalau ilmu yang kita wariskan berkahnya sampai anak cucu, dan tak akan pernah habisnya, bahkan bertambah berkahnya. Ingat patokan utama saat wirid, jika tiba-tiba telinga berdenging luar biasa, segera hentikan wiridnya, bawa istirahat dulu, baru lanjut lagi. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan chat saya di nomor WhatsApp saya ini. 0889 80888896. Tambahan, penyatuan asmak ini sangat bagus sekali menggunakan air hujan yang ditampung langsung dari langit. Taruh wadah di luar rumah saat hujan tanpa terhalang atap atau pepohonan. Yang paling jos, air hujan malam Jumat atau hari Jumat sebelum sholat Jumat. Baik hujan pagi Jumat, yang penting bukan hujan setelah sholat Jumatan. Di masjid gunakan air itu untuk penyatuan asmak Nabi seperti kajian di video ini. Kami juga menyediakan air Zam-Zam, hibah dari teman-teman, yang sudah dicampur bekas air basuhan rambut baginda Nabi, dan campuran air bekas asar wuduk Nabi, serta bekas basuhan tanah pijakan Nabi. Semua bahan-bahan ini sudah melewati beberapa pencampuran untuk diperbanyak.
Dan juga sudah dibacakan, Asma Nabi, silahkan teteskan air Zam-Zam ini ke air penyatuan kita, baik penyatuan 1, tahap 2, dan tahap 3. Insya Allah akan makin terasa faedahnya. Bagi yang berminat, bisa pesan ke kami dengan mahar seikhlasnya ditambah biaya pengiriman paket. Pemesanan bisa lewat chat WA saya di atas. Ukuran air kurang lebih 10 mg botol kecil. Cukup gunakan 1 tetes, campurkan ke air penyatuan. Menyimpan air ini juga sangat bagus, karena keberkahannya luar biasa, sesuatu yang pernah tersentuh langsung. Ke baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya akan semakin menambah kecintaan kita ke beliau dan keberkahan nyata dari beliau. Amin. Jika air ini disimpan di dalam rumah digantung, maka secara terus-menerus memancarkan aura sejuk di rumah kita dan keselamatan dari berbagai bahaya di rumah kita. Rumah kita dikelilingi oleh angin yang sangat sejuk dan tipis. Jika dilihat seperti cahaya kemilau yang terpancar dari air barokah ini, insya Allah selama persediaan masih ada, dikarenakan sulitnya mendapatkan air Zam-Zam sebagai bahan utama untuk memperbanyak air ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.